Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas array dua dimensi atau bisa juga dibilang array multidimensi. Jadi ibaratnya array multidimensi itu adalah akan terjadi array di dalam array. Ya, misalnya satu orang mahasiswa itu, satu kampus itu akan memiliki banyak mahasiswa gitu ya. Nah, masing-masing mahasiswa itu juga bisa memilih di kampus itu banyak mata kuliahnya. Nah, nanti mahasiswa itu akan berulang ditampung dengan data array, kemudian masing-masing mahasiswa itu juga akan berulang ditampung lagi dalam data array yang level 2 dimensi atau dimensi lanjutan atau multidimensi. Nah, ketika terjadi perulangan di array 2 dimensi, ya, maka array satu dimensi belum tentu akan berulang. Jadi gambarannya seperti ini. Ini yang garis hijau ini kita ibaratkan array satu dimensi. Nah, apabila yang array satu dimensi ini berulang, otomatis bila mahasiswanya bertambah, otomatis mata kuliahnya juga akan berulang. Tapi ketika mata kuliah ini berulang, belum tentu array satu dimensi ini juga akan berulang. Nah, ketika mata kuliah diinputkan berkali-kali, nah array satu dimensi tetap itu untuk satu mahasiswa, ya. Nah, ketika mahasiswa bertambah, otomatis di dalam ini juga akan terjadi perulangan, ya. Nah, kita langsung saja ke codingannya. Nanti setelah kita coding, kita akan lihat di mana perbedaannya atau bagaimana bentuknya. Pertama, pastinya teman-teman silakan buka borlannya, ya. Seperti biasa, kita bikin dulu batang tubuh dari programnya, ya. Pertama, kita bikin dulu headnya, ya. Ini tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini udah dijelaskan berkali-kali. Nah, kemudian kita butuh ini untuk scanf. Nah, kemudian kita juga butuh sebuah library, yaitu standar library, dan kita butuh sebuah library lagi, yaitu string, ya. Nah, kemudian kita bikin badan program ini, void main, ya. Nah, supaya layarnya tidak mati, biasa kita bikin kakinya itu penghentian program catch. Oke, ini batang tubuh program udah selesai. Nah, teman-teman, nanti kalau besok ada latihan, ada ujian, jangan semuanya diketik. Jadi di running step by step. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya udah diketik semua, pas dijalankan oleh pengawas atau penguji ujiannya tidak jalan sama sekali, maka itu nilainya 0. Tapi misalnya udah selesai batang tubuh ini kami running, nah ini jalan, ya, tapi belum ada isinya. Minimal teman-teman ada inputnya, setidaknya ada dapat poin 10 poin, 20 poin atau 30 poin. Tapi kalau seandainya udah banyak program di sini, ya, misalnya kita nggak bikin ini deh, atau kita komentar ini. Nah, teman-teman udah bikin banyak program, tapi pas di running itu error. Bagaimanapun 1000 baris, 2000 baris coding teman-teman di dalam, ini nilainya 0. Ingat ya, ini nilainya 0. Kalau pas di jalan pertama running ini nggak jalan atau fail, itu nilainya 0, nggak ada sama sekali. Oke? Nah, karena kebetulan sekarang kita belajar array, maka kita inisiasi array-nya, ya. Untuk satu dimensi itu kita inisialkan dengan huruf N besar dan kita bikin perulangannya sebanyak, atau array-nya menyediakan tempat sebanyak 20. Nah, kemudian kita variabelkan lagi atau inisiasikan lagi itu array 3 dimensi M. Kenapa M? Ini tidak bersifat pasti gitu ya, karena huruf ini bisa aja diganti, terserah. Tapi kenapa saya pakai M? Karena kebetulan di array 1 kita memakai variabel N untuk array 1. Teman-teman mau bikin P, mau bikin Q, itu terserah, dan nggak harus huruf besar. Nah, jadi
untuk mengurutkan variabel saja, ini kemudian array 2 dimensi kita bikin M. Itu kita buat saja misalnya itu ada 20 atau 10 aja. 10 mata kuliahnya nanti ya. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita inisiasi variabel dulu ya. Kita inisiasi variabel. Kita bikin komentar sini. Buat variabel. Ya. Nah, pertama kita butuh char. Char untuk nomor BP ya, karena kita ini akan bikin KRS. Nah, nanti menghasilkan output LHS atau lembar hasil studi. Nah, ini akan terjadi perulangan di array 1. Kemudian jumlah karakternya itu 8 karakter. Kemudian ada nama untuk menampung nama mahasiswanya, juga terjadi perulangan di array 1, dan ini karakternya kita bikin 20. Mau bikin 50 silakan ya, nggak apa-apa. Kenapa nomor BP dan nama ini cuman satu array-nya? Karena ingat tadi ya, perumpamaan ini satu dimensi ini untuk mahasiswa, data mahasiswa pribadinya, 2 dimensi untuk data mata kuliahnya. Oke ya. Nah, kemudian kita butuh untuk menampung mata kuliahnya. Jadi kita bikin char mata kuliah itu n ya, array satu dimensi. Kemudian mata kuliah ini juga akan berulang di array 2 dimensi ya, dan jumlah karakternya kita set itu 25 ya. Nah, kemudian untuk mata kuliah udah. Nah, kemudian kita inisiasikan sebuah integer SKS. Itu perulangannya arraynya terjadi 2 kali. Karena SKS masuk ke dalam mata kuliah. Nah, kenapa sebelumnya di modul ataupun teman-teman diajarkan SKS ini memakai char. Nah, sedangkan untuk saya bikin ini, kenapa itu kita bikinnya integer gitu ya. Banyak OO-nya nih. Bingung kan? Oke, di sini kan dibilangnya SKS itu char. Sedangkan untuk tugas kita nanti, SKS itu mau kita aritmatikakan. Mau kita kali, bagi, tambah, dan kurangkan gitu ya. Nah, char tidak bisa ditambah dan kurangkan, tak bisa dikali bagi, atau tidak bisa dikabataku di arithmetic gitu ya. Nah, jadi makanya SKS saya buatnya itu integer. Karena nanti saya mau kalikan SKS itu dengan bobot gitu. Kalau dia teman-teman sudah terlanjur bikin char tidak apa-apa. Tapi nanti kita konversi lagi char itu kepada integernya. Nah, untuk itu saya langsung saja menggunakan SKS ini dalam bentuk integer. Oke. Nah, setelah ini kita akan inisiasikan ya sebuah variabel i untuk perulangan kita. Nilai defaultnya itu 1. Kemudian jumlah MHS untuk perulangannya nanti juga kita bikin arraynya mulai dari 0. Nah, jumlah mata kuliah itu kita beri dia satu array 1 gitu ya. Kemudian untuk perulangannya kita butuh sebuah variabel char, itu kata lagi, masih ada kata lagi gitu ya. Nah, itu kita tidak array karena dia cuma nampung 1 kali. Nah, ini teman-teman silakan jalankan dulu nih. Nah, error bad file name format in include directive ya, jalankan dulu, kita lihat include. Oh, ini di sini udah salah nih, bukan include, harusnya pasti define ya. Itu enaknya kalau kita sedikit jalankan. Jadi kita tahu salahnya di mana. Nanti teman-teman udah tumpuk jeraminya banyak-banyak, baru cari jarum susah. Ya susah, apalagi baca error ini nggak bisa nih. Ya, error ini nggak bisa nih ngebacanya. Nah, stres sendiri tuh. Coba kita jalankan lagi. Masih error.
Ini undefined symbol JML MHS. JML MHS. Oke, ini udah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita bikin di sini titik koma, harusnya koma. Coba kita jalankan lagi. Tuh, udah jalan sampai di sini. Biarkan dulu karena inputnya belum kita bikin sama sekali nih. Ya, tapi udah jalan sampai di sini dulu. Oke, berarti kita lanjut. Di sini. Ya. Nah, pertama kita bikin dulu input datanya nih. Input data. Ya, input datanya. Kita bikin printf. Ini saya copy dulu karena kita akan banyak mengetik printf tadi nanti. Nah, printf n input nilai mahasiswa. Kemudian kita tutup kutipnya, kita bikin yang kedua, printf, kita bikin garis biar dia rapi gitu ya. Nah, selesai sampai di sini, udah dulu kita jalankan dulu, ada yang error nggak? Tuh, udah jalan ya. Udah jalan sampai di sini. Nah, sekarang kita mau bikin input nih. Input untuk data siswanya. Tapi dia hanya array satu kali. Jadi kita bikin perulangan di sini. Nah, untuk perulangan yang kita gunakan, kita menggunakan while. Jadi teman-teman, kenapa while itu udah jelas ya kemarin itu. Jadi kalau mau bikin kurung kurawal gini, bikin langsung tutupnya biar jelas nanti di mana kekurangannya. Kita bikin while untuk input data siswanya. Ya, kita bikin while pertama. Kita printf itu input data siswa, data mahasiswa K ya. Nah, nanti ini akan bertambah terus nih. Oke. Kemudian yang kedua, kita bikin untuk inputan garis dulu deh biar rapi gitu. Nah, selanjutnya kita bikin inputan untuk nomor BP. Ya, untuk nomor BP. Nah, inputan nomor BP ini kita tampung dalam sebuah variabel nomor BP. Ya. Nah, nomor BP ini terjadi array satu kali. Ya, dan dia adalah string. Tutup, kunci. Oke, kemudian selanjutnya kita bikin nama kecil aja ya, nama mahasiswa. Aduh, kemudian kita geser sini. Nah, ini kita tutup, kita kunci, dan ini kita tampung di dalam sebuah variabel nama. Ya, dia array 1 dan dia adalah string. Kunci. Nah, sampai di sini dulu. Coba kita jalankan. Ya, masih jalan. Belum ada error. Berarti kita nggak perlu nanti nih nengoknya ada error ke atas atau tidak gitu. Waduh, no responding. Nah, ini udah masuk nih nomor BP 16 10 atau 64 enter namanya error. Enter. Ya, tapi dia belum ada konfirmasinya masih tambah data lagi atau tidak gitu ya. Oke ya. Nah, ini udah jalan nih sampai di sini. Mungkin input ini aja udah ada poinnya besok nih, ya. Kalau ada error, cukup sampai di sini pun udah ada poinnya daripada pas dijalankan dia error, nggak ada poinnya sama sekali tuh. Nah, kemudian setelah input data mahasiswa ini, tentunya kita akan menginput sebuah atau perulangan untuk mata kuliahnya. Kita bikin dulu jumlah mata kuliah itu array 1 sama dengan 0. Itu data awalnya dimulai dari 0. Kemudian J untuk menampung variabelnya, array 1 tadi I, array kedua adalah J plus plus. Oh, bukan. J sama dengan 1.
Oke, nah ini udah selesai di siswanya. Oke ya, ini udah selesai di siswanya. Nah, sekarang kita akan bikin perulangan untuk persiswa itu akan menginputkan mata kuliahnya. Ya, siswa itu akan menginputkan mata kuliahnya. Kita bikin tab 1 di sini biar jelas kalau well yang kedua ini di dalam well yang pertama. Enter, buka langsung. Jadi kita akan ngetik di dalam sini. Nah, kita bikin printf itu input nilai mahasiswa. Oke, kita %d. Nah, ini untuk array kedua kan kita tampungnya dalam variabel j. Oke, tutup kunci. Oke, nah kemudian kita printf lagi. Kita bikin dulu garis biar rapi ya. Nah, oke, sekarang kita bikin inputan mata kuliahnya. Printf mata kuliah spasi biar rapi. Nah, ini kita tampung dalam sebuah variabel mk. Nah, nih, dan mk itu array 1 diinisiasi i, array 2 diinisiasi j, kemudian dia adalah string. Nah, yang kedua, kita bikin SKS. Kita geser juga sini biar rapi. Inputan untuk SKS. Nah, SKS ini kita tampung, bisa pakai get nggak? Enggak. Kenapa? Karena dia adalah integer. Dia kita mau nampungnya dalam bentuk integer, jadi kita pakai scanf, kutip, %i, tutup kutipnya, koma, dan SKS. Array 1, array 2, dan dia tidak string. Oke, tutup kunci. Yang ketiga, kita akan bikin nilainya. Kecil saja. Tip, string, cek. Nah, nilai ini tadi, kita udah bikin variabel nilai belum? Belum ya, baru mk. Gak apa-apa, kita jalankan aja dulu. Jadi kita mau tampung di mana nih? Berarti kita butuh sebuah variabel nilai, ya. Atau bisa gini deh, kita bikin aja dulu. Nilai itu kan huruf ya, huruf. Berarti kita tampung dalam gets dan nilai. $. Dan nilai. Nilai itu array 1 juga array 2, dan dia adalah char. Terkunci. Sekarang coba kita jalankan. Nah, error nih ya. Kenapa? Dia tidak kenal dengan simbol J. Oke, dia tidak kenal dengan simbol J. Kita lihat ke atas. Kalau dia tidak kenal dengan simbol, itu berarti dia ada belum dibuat tuh J-nya. Kita udah inisiasi I 1, kemudian J-nya belum nih. Ya, kita bikin J di sini. Kita jalankan lagi. Masih error. Function call missing buka kurung. Tutup kurung. Kita double klik. Oh ya, ini kurang tutup kurung ini. Jalankan lagi. Masih error. Dia tidak kenal dengan simbol nilai. Nah, tadi ini. Jadi tidak ada simbol nilai di atas. Nilai ini kan bahasa kita, ya. Nilai ini bahasa kita, jadi dia tidak ngerti, komputer tidak ngerti dengan bahasa manusia. Kita tulis dulu. Nilai itu apa gitu ya. Kita bikin di sini boleh deh. Char nilai n m. Dia ini absolute, satu karakter. Coba kita jalankan. Masih error. Declaration terminate incorrectly. Kenapa? Karena di depan udah ada char nih. Kenapa kita tulis char lagi? Jadi ini kita hapus saja. Kita jalankan. Oke, jalan. Oke.
Nah, kita selesai input nilai, ini udah jalan, berarti udah oke. Nah, baru kita buat di sini. Nah, nilai ini kan inputan terakhir, ya. Jadi kita nggak perlu dalam gets nih. Kita bikin aja gini, biar dia terus melakukan perulangan. Nilai I J itu get C. Oke. Udah sampai di situ. Kemudian nah, setelah dia input, kita bilang ke dia bahwa variabel jum kakak atau jumlah mata kuliah yang array itu ditambahkan 1. I ditambah 1. Nah, kemudian J-nya itu akan terus berulang. Nah, sekarang di sini kita bikin konfirmasi nih. Kita bikin konfirmasi printf ada mata kuliah lagi. Ya, kita tutup kutipnya, kita tutup titik koma. Nah, lagi ini kita tampung dalam get C. Nah, kemudian kita bikin nih perbandingan ke programnya. Jika ya lagi ini ada motor, lagi ini bernilai T besar, ya, atau ini logo atau ya, lagi ini bernilai bernilai T kecil, maka dia akan berhenti, break gitu. Udah? Oke. Udah break. Nah, ini kan udah selesai nih, perulangan untuk mata kuliah udah selesai. Kita hentikan juga perulangan untuk mahasiswanya I++. Ter JML MHS sama dengan JML MHS itu plus 1. Datanya akan bertambah 1 terus gitu ya. Nah, kemudian printf ada mahasiswa lagi. Datanya kutip tutup. Nah, laginya ini kita tampung di dalam get C. Kunci. Nah, kita bikin lagi perumpamaan nih. If jika lagi itu bernilai T besar atau lagi itu bernilai T kecil, maka dia akan break, selesai. Oke. Ya. Dia akan selesai. Kemudian coba kita jalankan ya. Masih jalan? Ya, ini masih jalan. Kita lanjut. Karena kita nggak bisa lihat output nanti kalau kita tidak bikin. Jadi kini bikin output. Ini belum di atas tadi ya. Kita bikin keterangannya. Array 1 untuk mahasiswa. Kita bikin dia ini komentar tidak akan dibaca program. Nah, kemudian di sini kita bikin juga array 2, bikin komentar dulu. Array 2 untuk mata kuliah. Oke. Outputnya kita kosongkan layar dulu, clear SCR. Kemudian kita bikin judulnya lembar hasil studi nilai mahasiswa. Tutup, kunci. Nah, kita bikin garis biar rapi juga. Tutup, kunci. Oke, di belakang ini kita bikin center biar rapi. Nah, untuk isinya kan dia isinya lebih dari 1 ya. Kita bikin looping. Nah, looping ini kan nilainya udah jelas. Kalau mahasiswanya 1, maka dia akan perulangan 1 kali. Kalau mahasiswanya 2, dia akan perulangan 2 kali. Jadi kita pakainya apa? For I sama dengan 1 selama I kecil dari atau sama dengan
JML MHS, maka I itu akan bertambah terus. Ya, kita bikin tutup langsung biar jelas. Oke, ini looping dari mahasiswanya. Nah, kita bikin printf nomor BP. Persen string, dia ditampung dengan data string, koma nomor BP, dia array satu kali, tutup kunci. Nah, yang kedua, kita bikin juga nama aja. Nama dia juga ditampung dalam data string, dan dia ditampung dalam variabel nama, array satu dimensi. Kunci. Oke, sekarang kita bikin huruf apanya, garisnya supaya dia rapi. Kemudian tutup kunci. Oke. Nah, sekarang kita akan bikin judul untuk perulangan atau array yang 2 dimensi nih. Ya. Jadi ini output untuk 1D. Nah, kemudian yang di sini output untuk 2D. Nah, kita bikin judulnya dulu. Printf mata kuliah. Ya. Kemudian kita tab. Slash itu artinya tab 2 kali, kemudian SKS tab 1 kali, kemudian nilai. Oke. Karena kita punya 3 itu inputan baru. Ini kita tutup, kita kunci. Oke, ini untuk output untuk 2 dimensi. Nah, kita bikin garisnya biar dia rapi. Tip, kunci. Nah, kita bikin isinya. Di dalam satu mahasiswa tadi kan ada tuh perulangan juga banyak mata kuliahnya. Berarti kita pakai for lagi. For J sama dengan 1. Ya, untuk array 2 dimensi tadi dia diinisialkan dengan J. J sama dengan 1 selama J kecil atau sama dengan JML MK gitu ya, jumlah mata kuliah, ke jum data variabel kita MMK, maka dia array ini ya, maka J akan bertambah terus. Ini kita tab sedikit nih, tab biar jelas. Ini kalau ini untuk array 2 dimensi ya. Nah, udah tutup belum tadi ini? Belum ya. Tutup for, maka dia akan menampilkan printf itu mana dia persen nih. Dosanya kenapa di ini deh. Persen S ya, kemudian ada sesuai judulnya. Setelah mata kuliah dia akan tab 2 kali. Kemudian apa lagi tuh? SKS itu integer. Tab 2 kali, maka dia persen I itu SKS. Kemudian dia tab 1 kali. Untuk nilai itu variabelnya adalah karakter. Karakter. Bukan pakai persen. Karakter. Oke. Kita tutup dulu. Kemudian kita bikin variabelnya. Pertama MK itu I1 array, J1 array. Array kedua maksudnya. Kemudian ada SKS. Array pertama, array kedua. Loh, kok pakai koma sih di sini? SKS, habis SKS apa lagi nilai? Nilai array pertama, array kedua. Oke, kita tutup kunci.
Udah selesai sampai di situ. Ini kita bikin enter 1 di sini ya. Printf /n kutip tutup kunci. Oke, ini kita jalankan. Save, jalankan. Kita bikin mahasiswanya 16 10 164. Nama mahasiswanya Khairul Fajri. Oke, mata kuliah pertamanya adalah Visual Basic. SKS-nya 4. Nilainya B. Ada lagi ya. Oh, ini nggak langsung ke mata kuliah ya. Kursornya ke SKS. Berarti kita stop dulu. Kita bikin kursor pertama itu ada di mata kuliah. Berarti kita butuh di sini. Nggak bisa dihapus ya. Duh, error nih. Hang. Kayaknya gitu. Ini yang baru. Nggak tercopy ding yang tadi. Nah, sekarang mana dia tadi? Kita di mata kuliah nih. Kita butuh dia bisa di sini F+ stdin. Oke, coba kita jalankan lagi. Ini kita save dulu. Save biar nanti kalau hang dia nggak hilang. Oke, kita bikin 16 10 164. Nama mahasiswanya Khairul. Tunggu. Masih ya. Mata kuliahnya adalah Visual Basic. SKS-nya 4, nilainya A. Ya, ada mata kuliah kan? Pancasila Ter, SKS-nya 2, nilainya adalah D. T. Tuh. Oke ya. Berarti ini kita udah selesai untuk SKS dan nilai. Ini mungkin poinnya udah tinggi ya. Teman-teman udah selesai sampai di sini itu udah bagus. Jadi jangan dulu, misalnya gini nih. Saya hilangkan yang ini deh satu nih. Ya, misalnya teman-teman error di sini. Aduh, hang lagi. Misalnya teman-teman error di sini nih. Waduh. Kok nggak bisa dihapus ya? Start dulu berulannya. Oke, kita ambil yang tadi lagi. Misalnya error di sini deh, kita hapus nih. Nah, teman coding kita kan udah banyak nih ya ke bawah nih. Kemudian saya penguji akan running ini. Error, nilainya 0. Ya, nilainya 0, langsung 0 gitu. Nah, tapi kalau udah gini, dia udah jalan walaupun belum selesai semua, tapi ini udah ada nilainya. Ya, jadi kerjakan satu-satu, running dulu. Kerjakan satu-satu, running dulu. Oke? Nah, kemudian udah selesai ya. Tapi kita tengok nih, masih ada nih. Kita butuh bobot, mutu, keterangan, dan di bawah sini. Nah, pertama kita eksekusi satu-satu dulu deh. Kita eksekusi bobot dulu. Ya. Karena kalau semuanya kita eksekusi, itu nanti error dia. Ya. Kita eksekusi bobot. Di mana kita eksekusinya? Kita eksekusinya tentu di input. Di bawah nilai sini. Ya. Kita besarkan dulu, kita bikin kalkulator di sini, hitung bobot. Ya. Nah, bobotnya ini kan udah dijelaskannya nih. Jika A bobot 4, B bobot 3, C bobot 2, D bobot 1, E bobot 0. Oke, jadi kita bikin if di sini. If
nilai satu dimensi, dua dimensi, ya, IJ. Nilai tadi karena bentuknya adalah karakter, satu karakter, IJ sama dengan A, ya. Jika nilai bernilai A, maka kita tutup langsung biar nanti kekurangan. Bobot, tunggu, kita udah punya karakter bobot, bobot apa belum? Belum, berarti kita bikin dulu bobot. Dan bentuknya itu adalah integer. Ya, integer bobot. Kita bikin di sini. Integer bobot n m. Ya, kita lanjut lagi ke bawah. Mana dia tadi if kita? Nah, ini bobot i j adalah 4. Tutup. Oke. Nah, ini kita copy saja. Copy. Kemudian kita bikin else, paste. Nilainya adalah B, maka bobotnya adalah 3. Kita copy ini biar gampang, else-nya udah. Untuk C, untuk D, untuk E. B, C, itu bobotnya adalah 2. D, bobotnya adalah 1. Nah, kalau if-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti if kita cukup 4, ini kita hapus saja. If yang ini. Nah, selebihnya itu bobotnya bernilai 0. Oke. Sekarang kita tampilkan bobotnya di sini. Kita bikin dulu judulnya. /t bobot. Kemudian di sini juga kita bikin /t persen i, karena bobot tadi adalah integer, bobot i j. Sekarang kita jalankan. Kita bikin sembarang aja, sembarang biar cepat. SKS-nya ada 4, nilainya ada B, T, T. Tuh, mata kuliahnya A, SKS-nya 4, nilainya B, B itu bobotnya adalah 3. Oke? Udah benar sampai di sini nih. Coba. Bobot udah, sekarang mutu nih. Ya. Kita lihat. Mutu rumusnya apa? Mutu SKS kali bobot. Kita lanjut saja di sini. Di bawah if sini. Hitung mutu. Kita butuh lagi nih sebuah variabel untuk mutu. Kita bikin di sini aja deh. Mutu n m. Nah, oke. Sekarang kita bikin di sini hitung mutu nih. Mutu i j, karena dia array 2 dimensi, dia adalah SKS i j dikali bobot i j. Udah, mutu udah selesai sampai di situ. Sekarang kita tulis di sini /t mutu. Kemudian kita bikin di sini juga /t mutu apa tadi? Persen integer. Berarti di sini koma mutu i j. Coba kita running lagi. Benar nggak? Nomor BP kita sembarang aja biar cepat. SKS-nya 4, nilainya B, T, T. Tuh. SKS 4 kali 3 bobotnya, mutunya 12. Udah benar? Udah. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini udah tinggi nih teman-teman nih. Jangan semuanya diketik dulu satu-satu gitu ya. Sekarang mutu udah. Berarti keterangan nih. Sekarang kita butuh keterangan. Oke.
di bawah mutu tadi, mana dia mutu tadi? Nah, sekarang kita hitung lagi, hitung keterangan, bukan hitung ya, cari, bukan cari, keterangan aja deh, ribet. Oke, keterangannya, jika nilainya satu dimensi, dua dimensi, sama dengan jika nilai variabel nilai itu berbobot D, ini sebenarnya harusnya E ya, tapi nggak apa-apa, kita ikuti nilai D, maka kita cari posisi terakhir A, B, C itu kan lulus. Ya, D katanya tidak. Kita tengok di soal sini, nilainya D itu dia gagal tuh. Berarti D sama E kita hitung gagal. Oke, D atau nilai itu array 1, array 2 bernilai ya E, maka tutup langsung. Kita pakai strcpy. Keterangan udah tadi belum? Karakter labelnya udah belum? Berarti kita bikin di sini. Oh, jangan di sini, di bawah lah. Keterangan di bawah saja di char MK ini. Keterangan cat saja biar cepat. Array 1, array 2, dan dia adalah char, jadi kita bikin karakternya itu 30 aja deh. Oke. Nah, berarti ada cat nih. Di sini strcpy dan cat ya. Itu array 1, array 2 dan dia adalah string, maka value-nya adalah gagal. Oke, kita kunci. Nah, selain itu else, berarti ABC-nya gitu ya. Else, kunci langsung. strcpy-nya adalah lulus. Oke, sekarang kita jalankan. Kita bikin juga di sini cepat aja ya. Case-nya 4, nilainya itu A ya, kemudian sembarang aja. Case-nya itu 2, nilainya itu D, T, T. Tuh, ada keterangan kita keluar karena belum kita bikin di output nih. Cat, coba. Belum kan di sini? Slash T keterangan. Nah, ini kita bikin juga nih. Cat I J. Dah, running. Satu saja. 4, nilainya adalah A. Oh, ada lagi? Ya. B deh. Case-nya 2, nilainya adalah D, T, T. Tuh, gak muncul tuh keterangannya. Kenapa? Cat, oh di sini belum nih. Slash T itu persen S. Jalankan lagi. Case-nya 4, nilainya adalah A, ya. Case-nya 2, nilainya adalah D, T, T. Tuh, nilainya A lulus, D gagal. Nah, udah selesai. Berarti sampai keterangan kita udah selesai nih. Sekarang kita akan menghitung jumlah SKS-nya. Ya. Karena SKS itu penghitungannya ada di dalam sini, di bawah sini. Bentar, di sini. Kita enter aja ini. Kita hitungnya di sini aja. Berarti kita butuh sebuah inputan ya untuk total mutu, total SKS ya, total mutu, total SKS sama IP. Jadi kita bikin di atas sini. Kita bikin integer tot mutu
satu array saja, karena dia sekali, satu mahasiswa itu cuma punya satu total mutu. Kemudian kita bikin tot SKS, itu juga satu array saja. Nah, kita lanjut ke bawah lagi. Sini kita taruh sini. Ya, berarti enter deh. Tot mutu satu array ya sama dengan tot mutu satu array ditambah dengan mutu dua dimensi. Oke, sekarang kita hitung tot SKS satu dimensi, tot SKS satu dimensi ditambah SKS dua dimensi. Oke, udah selesai. Selanjutnya kita hitung IP. IP udah kita deklarasikan belum di atas? IP belum. Nah, IP ini karena dia berkoma, nanti karena dia pembagian tuh biasanya berkoma tuh, kita pakai float. IP satu array satu dimensi aja. Oke, IP sama dengan, bukan, dia satu dimensi ya, sama dengan apa rumus IP tadi? Total mutu bagi total SKS. Berarti tot mutu satu array dibagi tot SKS satu array. Oke. Batuk Pak J. Nah, sekarang kita bikin di sini total SKS itu dia integer %i dot SKS dalam satu array. Nah, ini kita copy saja biar cepat. Kita butuh 2, 3. Berarti total mutu itu tot mutu. Kemudian IP itu bukan integer lagi, dia pakai float. Kita bikin di sini IP. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita jalankan. Kita input yang benar lagi deh sekarang. Nomor P 16 10 164. Mahasiswanya Khairul Fajri. Kemudian mata kuliahnya ada Visual Basic. SKS-nya ada 4. Nilainya A ya, Pancasila ter, SKS-nya ada 2, nilainya D, T. Oke, sekarang kita bandingkan dengan soal, benar nggak isinya? Coba kita bandingkan. Ini nomor BP, nama mata kuliahnya itu ada Visual Basic, Pancasila 42, AD 41, 16.2, lulus gagal, total SKS-nya 6, total mutunya 18, total IP-nya 3. Berarti perhitungan kita benar. Oke, selamat belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.